awalnya gue berpikir positif aja kan. Dari situ setelah bawa kloter kedua nih, piring kloter kedua, kok gue kayak ngeliat kuntilanak kaget gitu gua. tuh. Selesai gue beresin, ini warung udah bener-bener beres, udah mau tutup tuh. Gue balik badan, ada anak kecil bang lari depan gue. Dari situ gue ngeliat, biasa sosok kuntilanak tuh identik putih sama merah kan. Nah gue ngeliatnya hitam, udah berantakan banget tuh muka tuh. Tik. Bos. Say. Ini kita ada anak magang baru. Anak magang baru, Mas. Iya. Oh, anak magang apa? Jadi campers mas di sini mas. Oh, jadi kayak. Lo tau gak tapi kenapa sekarang itu namanya bukan kameramen lagi? Karena banyak kameramen itu Cewek. perempuan. Iya. Terlalu patriarki gitu kalau misalkan dinamainnya kameramen. Tapi emang nggak bisa ngomong camera woman ya? Enggak. Atau kamera Kamera she, she. they, Jadi lo ada them. ada he or she-nya nggak di Instagram lo? Ada gua them. Panggil gua them. They. Them and they. Iya, they. Eat, gue bisa eat juga. Karena gue bisa ini, dimakan juga sama orang-orang. Orang-orang kapitalis. Iya. Back to topic. Gimana mas? Masih ngunyah. Gimana? Lu campers? Saya campers. Gue kayaknya nggak ini deh sama lu ini ya, katanya punya penggilingan daging ya? Ada. Penggilingan daging maksudnya? Penggilingan daging, katanya tuh tukang bakso di daerah Jakarta Barat itu supplier daging itu dia. Oh iya. Penggilingnya, Monopoli. lebih ke penggilingnya. Monopoli. Iya, bukan supplier dagingnya. tapi Iya, penggilingannya kan. Maksudnya Jadi semua tukang bakso di Jakarta Barat Gilingnya di- monopoli. Jangan berlebihan mas, jangan berlebihan. Iya gitu. Jangan berlebihan. Gitu. Nggak semua Jakarta Barat. nggak semua Jakarta Barat. Ada lah. Karena juga terkenalnya penggilingannya itu jujur. Oh bagus. Jadi nggak nyampur, nggak Kalau ayam gitu. Oh gitu ya. Coba Bumbunya juga nggak ceritain dicampur. gimana? Apanya nih, cerita apa? Penggilingan daging ini punya siapa? Dari kapan? Ngapain gue bodo amat gue. Ini bukannya horor ini. Kita cerita. Iya, coba deh. Oh iya, lu Nah, dipanggil. berangkatnya dari situ. Gue maunya berangkatnya dari situ. Nggak, maksud gue kan berarti kan lu pernah, lu tapi pernah punya pengalaman jadi tukang baksonya gitu maksud gue. Pernah. Oh iya, Itu umur dari berapa? Kelas 5 SD sih. Udah mulai SD tuh 11 tahun. 11 tahun. kira-kira segitulah. Iya. Udah Lu dorong? saudara. Enggak, itu Oh, tempat. kios. Oh, oke. Satu kios. Awalnya dari satu kios terus jadi ada 2. Pas 5 SD bantuin dagang bakso ngapain? Ya Nganterin. jadi waiters dulu awalnya, jadi waiters. Cuman di kelas 6 tuh gue udah dipercaya untuk ngejaga itu. Oke. Untuk saudara gue mau buka cabang baru nih misalnya. Ya gue dipercaya di kelas 6 itu ya udah jaga kios itu Lu sendiri, soalnya nggak gede nyiduk, banget. udah nyiduk si baksonya terus masukin ke mangkok-mangkok gitu. Udah pernah juga? Udah. Pernah nggak lu pesan? Lu itu bukanya jam berapa sampai jam berapa? Kalau di saat itu dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Buset. Maksud gua pernah nggak lo ini pas lagi waiteressin orang gitu, pesan apa bu gitu, terus dia hihihi gitu, saya mau pesan bakso urat, terus pas dimakan bakso urat tuh jatuh, jadi nggak ketelan, jadi badannya bolong. Pernah nggak? Film ya. Ada dari film kayak gitu ada. Nggak ada sih, kalau yang cerita-cerita kayak gitu belum ada. Cuman ada satu momen pas gua pindah tempat, itu kan dulu di daerah Tomang ya. Nah kita waktu itu pindah tempat tuh, karena tempat itu kecil gitu kan, pengen pindah ke tempat yang Oh lo pelanggannya udah mulai rame nih. Pindah lah ke ya daerah-daerah Susilo lah waktu itu. Susilo enggak. Bukan. Susilo daerah situ juga. Daerah itu mas. Tapi Jalan. beliau abis bikin pameran dan itu bagus. Pak Oh, ini beda konteks. Susilo, Pas Lukisan. Susilo PSBY. Iya, abis bikin pameran lukisan. Tapi lukisannya asli. Udah ke arah Sana gua akuin pemerintahan. bagus. Udah ke arah Maksud gua pemerintahan. secara art memang dia bagus. Tapi gue baru tahu kalau misalnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono bisa melukis setelah udah nggak ngejabat jadi presiden ya? Apa dari dulu? Oh dari dulu dia dari memang dulu ya? memang Gua baru tahu. ekspres art passionnya. Nah semenjak siapa nama istrinya Ibu Ani. Bu Ani Yudhoyono. sudah nggak ada, makin ini Oh, gitu. makin- Kayaknya untuk Emosinya makin dituangkan ke sana gitu ya? gitu. Oke. Lanjut Susilo? ke Jalan Susilo tuh pindah. Nah di situ tuh tempat cucinya tuh di belakang. Nah gua waktu itu bagian beres-beres tuh di belakang dah tuh Tempat kayak- cuci piring. piring. Itu dekat banget sama pohon mangga, belakang-belakangan sama gua. Oke. Jadi Oh kenapa pohon mangganya nggak di ini? tebang. Oh. Nggak tahu juga sih ya.
Itu tempat sewa kan? Miliknya sewa. Terus sewa. Mangga tuh bukannya pohon mangga tuh kayak gimana sih? Gede gitu ya, kayak pohon beringin gitu ya? Gede, tapi pohon. Nah, Tergantung jenis fun buah fact, sih gua di sebenarnya. depan warung itu juga ada pohon beringin. Susi lo tuh daerah hutan gitu ya maksudnya? Bukan. Nama jalanan, tapi Nama emang Tapi memang di daerah itunya, distrik itunya Ada pohon beringin. Nah, di tempat cuci piringnya tuh pohon mangga. Oke. Saat beres-beres, gue waktu itu kalau nggak salah tutup jam 11-an. Jam 11 udah mulai beres-beres. Banyaklah suara-suara yang ngeganggu gitu. Tunggu, Dari lo arah lo belakang. mau cuci piring nih? Mau cuci piring, udah mau beres-beres, udah mau tutup. Udah gelap lah semua tempat. Ya tempat cuci piring itu ya kayak intinya lembab gitulah hawanya. Lembab dan Ini banyak hari gangguan keberapa suara. sampai lo setelah lo pindah? Kejadiannya ini? Ini belum ada seminggu kayaknya masih. Oh, baru-baru masih banget baru, ya berarti masih ya? baru banget di situ. Oke, terus? Gue nggak tahu kenapa ada ya itu suara ketawa-ketawa. Gue samperin, nggak ada siapa-siapa. bocah kelas 5 SD nyamperin suara ketawa malam-malam. Iya. Lo sampernya kemana? Ya ke pohonnya itu. Oh, Mas. ke arah pohon. Ke arah pohon. Ke arah suara, Mas. Ke arah suaranya itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Oke, terus? Dari situ udah awalnya gue berpikir positif aja kan. Dari situ setelah bawa kloter kedua nih, piring kloter kedua, kok gue kayak ngeliat Anjing kaget gitu gua. tuh. Dari pohon. Lihat dong. Di malam yang sama? Di malam yang sama. Dan itu gue ngalamin 3 kejadian. Yang pertama suara, Suara? Kedua. yang kedua kuntilanak. sosok. Tapi dia biasanya kan kita kalau nggak Tunggu, berarti ketika lo dari ruangan makannya mau ke belakang lagi bawa, dia di mana posisinya? jadi rada emang lumayan ini sih, harus jalan dulu gitu, maksudnya nggak deket tempatnya buat cuci. Iya, Nggak di satu bersih-bersih. atap lah gitu ya? Iya, Nggak di nggak di satu satu atap, atap. iya. Nah. Dari situ gue ngeliat biasa sosok kuntilanak tuh identik putih sama merah kan. Nah gue ngeliatnya hitam, udah berantakan banget tuh muka. Udah ruwet kali. Nggak tahu ya, cuman emang rambutnya panjang terus juga Ngapain dia ngeliatin berceceran darah. Iya mas, nancep gitu, nancep di pagar-pagar. Nancep Oh, di ada pagar di belakang Iya. sana, ada pagar terus di situ dia. Iya. Itu Terus lo ngapain? gue nggak bisa gerak mas, tangan gue begini udah gemeteran tuh. Gue paksain balik badan aja tuh di situ. Oh lo balik tuh, mangkok nggak jadi lo taruh? Balik, gue nggak jadi nyuci di situ. Gue bilang sama Senior saudara lo. gue, iya. Gue manggilnya Dek kan gitu. Dek ini kita pindah yuk, pindah tempat cucian, numpang di tempat bakmi gitu kan. Masih satu atap tuh. Udah kita pindahin bareng-bareng. Selesai nyuci. Lo nggak bilang sama saudara lo tuh? Belum. Kenapa? Belum. Cuma pokoknya pindah aja gitu. Dia nggak nanya, kenapa emang? Nggak nanya, mungkin dia udah tahu ya kayak Oh, kalau oke, ekspresi gue tuh udah ketakutan gitu. Oh iya. Kalau dia nanya makin takut, makin kemana-mana nanti. Makin nggak ada yang berani Iya. gitu kan. Terus Selesai gue beresin, ini warung udah bener-bener beres, udah mau tutup tuh. Gue balik badan ada anak kecil bang lari depan gue. Tuyul. Tunggu, lo udah cuci di bakmi? Iya, itu udah cuci di bang. Udah selesai, udah mau tutup. Udah mau tutup, gue udah tutup apa namanya tempat cuci piring yang sebelumnya tuh sebelum Iya, gue pindah itu udah gue udah tutup tutup, pintunya. udah gue beresin, balik badan anak kecil lagi tuh lewat depan gue. Lo nggak teriak nggak apa? Gue saking takutnya bang nge-freeze aja di situ. sangkatan soalnya mas, kan masih bocah. Iya. Iya, nge-freeze aja udah di situ ketakutan. Oke. Terus lo nggak bilang kejadian itu ke saudara lo, ke orang tua lo? Gue bilangnya itu ketika gue udah pulang, Oke. ketika gue udah ngerasa aman Oke. Di malam yang sama. di malam yang sama. Pernah ini nggak sih tapi lu pernah dapet kayak lanjut dulu. Tunggu dulu. Selesaiin dulu kejadian apa kisahnya gitu. Ada pertanyaan. Terus lo bilang? Ya ternyata nggak berhenti di situ. Pas gue ngerasa aman, pas gue udah ngerasa aman buat gue cerita, ternyata nggak berhenti di situ. Gue masuk kamar. Waktu itu gue nginep di rumah nenek gue. Itu tempatnya emang rumah tuh sendiri, satu rumah tuh di gang itu, cuman rumah itu doang lah. Jadi nggak ada suara-suara penduduk gitu, tetangga. Nggak logis aja gitu kalau orang mau gangguin sampai kayak suara "Shh, shh," gitu. Sampai 3 jam gitu, kayak logikanya 3 jam nggak main berhenti, gitu ya, shoot-shoot tiga Di malam jam- yang sama 3 nih. jam nggak berhenti. Di malam yang sama. Dan lo kondisinya belum cerita ke nenek lo atau? Nggak ada. Belum, Di situ belum. nggak ada orang, di rumah itu nggak ada orang. Gue tinggal nginep di rumah nenek gue itu posisi semuanya lagi di kampung. Bahkan saudara lo yang dari Nah itu besoknya baru gue tanya, lu gangguin gue nggak semalam? Dia bilang dari jam 12 sampai jam 1 dia sama bininya keluar nyari makan. Oke. Kayak gitu.
Dan kejadiannya gue di kayak gitu sampai jam 3 tuh. Baru bisa tidur gue di situ. Terus-terusan gitu? Terus-terusan. Iya. Intervalnya seberapa lama? Dari 1 menit, 2 Nggak nyampe hitungan detik lah. 20 menit. Cepet juga ya? Hitungan detik. Logika manusia ya Angin nggak kali. ada gitu. Jadi ketika lo mikir, nih bakal bunyi lagi nih, bunyi beneran. Bunyi beneran. Gitu. Terus lo ngapain? Lu ada nah, gue pernah digituin juga Mas, pernah dengar cerita kayak gitu. Ternyata ini pengharum ruangan. Iya, bisa juga. Kalau pengharum Karena ruangan ada kan intervalnya. Tapi intervalnya 5 menit, 10 interval. menit, 15 menit. Nah, paling cepat 1 menit gitu kan. Nah kalau ini nggak ada hitungan menit. Tapi beda-beda kan ininya. Beda-beda. Kayak Suaranya sekarang itu emang beda-beda. mulut kan. Itu kan kalau lubang angin kan pasti nadanya sama tuh. Iya. Ya kan dari awal gue mikirnya bahwa itu tuh emang saudara gue nih iseng nih gara-gara kejadian tadi gue bilang kita pindah yuk tempat cuci piringnya. Dari situ gue mikirnya dia iseng nih. Gitu. Iseng sampai 3. Ngajain aja nih si Ocit. Dan nih lo melewati jam 3, akhirnya berhenti lo tidur tuh. Gue baru bisa tidur. Sampai gue bolos sekolah, bolos kerja juga di situ 1 harian tuh gue nggak berani ngapa-ngapain tuh. Bakso nggak ada yang jual dong. Hah? Saudara gue. Saudara lo ya. Dan lo bilang nggak akhirnya ke orang tentang kejadian malam ini? Gue bilang sama saudara gue yang itu. Dari awal, dari maksudnya ada yang gue tawain ceritain gue. Gue ceritain dari awal ya. Akhirnya besoknya dikasih penutup telinga aja gitu biar nggak denger suara apa-apa lagi. Penutup telinga maksudnya? Headset. Oh ada lagunya gitu? Iya dibeliin headset, lu putar musiknya ada biar lu nggak denger suara aneh-aneh gitu. Kelas 5 SD masih udah pakai headset belum? Udah ada headset lah. Enggak, udah ada di zaman itu. Tapi udah dengerin. Lu kelas, oh iya beda angkatan ya. Beda angkatan mas kita mas. Gua kalau 5 SD, siang mas HP gua. Iya, iPod. Belum iPod kalau mau denger apa-apa. Smartphone-nya gitu maksudnya nyolok ke smartphone belum ada. BB kan nggak bisa musik juga maksud Kagak ada platform musik di BB, harus di-downloadin mak lu dulu. Kalau nggak lu nyanyi terus lu rekam dari situ di situ. Suaranya itu aja lagi kan. Atau enggak lagunya lu rekam gitu. Iya, beda angkatan tuh gue lupa. Iya kayak gitu lah. Jadi saudara lu nggak terlalu peduli tuh? Awalnya sih dia juga tanggapannya dari yang cowok sih kayak orang takut juga awalnya. Cuman setelah cerita ke istrinya ya akhirnya tenang aja dah di situ mereka. Yang ngerasain ketakutan ya gue sendiri bang. Mereka nggak ngerasain tuh? Nggak ngerasain. Dia bilang juga nggak ada suara apa-apa. Berarti nggak ada konfirmasi soal itu gitu ya? Maksud gue, memang di situ tuh ada apa-apa? Oh, nggak ada. Itu ada. Setelah beberapa hari tuh ya gue baru ingat juga. Itu gue ceritain juga tuh ke karyawan yang selain di situ tuh. Yang pokoknya ada di tempat itu. Itu kalau nggak salah tukang buburnya. Gue ceritain, ya dia udah yang punya bubur itu juga dengar dan dia emang udah tua juga kan, udah lama lah di situ. Dan dia bilang ya katanya emang ada. Dulu katanya emang ada yang kecelakaan di tempat situ. Bilangnya sih gitu. Susilo jalan protokol mas. Maksudnya emang ini Penghubung antar Tika. Penghubung antar suatu tempat ke suatu tempat lain. Nggak kayak rumah gua. Rumah gua itu kan komplek. Nggak ada penghubung dari mana ke mana. Susilo tuh ke Tangerang tuh bisa lewat Susilo. bilang ada kecelakaan. Iya. Salah ya? Ada kecelakaan. Ke ini ngomongnya sih udah lama ya, dulu gitu katanya. Udah ini. Dulu tuh emang ada kecelakaan. Katanya kayak gitu. Cuman korbannya cowok atau cewek ya nggak tahu, cuman emang kecelakaan itu ya hancur aja gitu. Pernah ada fitnah nggak sih ke tukang bakso, ke bisnis bakso lu? Iya, biasanya kan bakso tuh Identik. mitos-mitosnya kan gitu kan. Kalau dibawa pulang nggak enak. Diludahin katanya pakai pocong apa gitu. Tapi bakso lo bakso yang Wonogiri. terkenal enak maksud gua. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Karena dari indikator rame atau enggaknya sampai sekarang ya alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada tuh. Masih. Namanya bakso apa? Boleh nggak sih nanya? Boleh. Ini nggak apa-apa disebut juga. Ada bakso Solo Pak Nur. Kayak samrat gitu ya? Cuman sekarang udah pindah nih tempatnya nih, jadi udah nggak horor-horor lagi lah. Iya. Lebih gede lagi. Gimana sih? Lebih Daerah mana sekarang lagi? Sekarang tuh ada di kalau di Jalan Susilo tuh di samping Bank BCA.
Oh masih di Jalan Susilo? Masih, cuman beda depan-depanan doang. Tapi sekarang udah jual maksudnya es campur gitu juga? Udah, jual es campur. Kalau dulu kan bakso doang kan, Bakso karena lo doang. barengan sama. Dulu tuh Biasanya bakso bakso sama ayam doang, es campur ayam ya? geprek. Oh. Sekarang udah ada lele, nila, es campur. Itu punya lu semua? Maksudnya Saudara, punya saudara lu semua itu? Iya. Iya. Tapi ini iya tadi balik lagi pernah difitnah nggak sih lo? Waktu masih merintis di bakso doang kan waktu itu? Atau sekarang sampai sekarang juga nggak apa-apa kan? Iya sih. Karena kan yang di Pak Nur kan terkenal enak gitu kan. Makin banyak nih sup makanannya. Kalau fitnah sih, gua rasa ya pasti ada aja ya. Cuman mungkin nggak nyampe ke telinga yang punya gitu. Cuman kayak ya kabar angin aja, kabar burung gitu. Jadi jujur ya, ini mungkin kalau temen gue lihat ini sih, gue punya temen punya bakso gue, banyak banget baksonya. Maksudnya? Cabang banyak banyak banget banget, di dekat iya. rumah kita juga. Nah. Enggak, lo nggak tahu. Bukan itu? Nggak tahu. Tapi di Bekasi gitu maksudnya. Oke. Dan dia bilang sama gue, Ade. gue pakai. Lalu pakai, dia bilang jujur. Jadi gue mau bokap gue. Jadi yang running tuh ini tempatnya, baksonya deh bisnisnya dia sama bokapnya. Terus gue pakai itu-ituan gitu. Saya bilang, oh iya itu saat itu ya, karena gue zaman dulu baru kenal banget gitu. Oh lu punya bakso, masih tahu-tahu. Iya, gue pakai. Gue pikir bercanda. Terus gue coba kan main-main ke rumah dia lah biasa lah main ke tempat tukang bakso dikasihnya bakso kan, mie ayam. Nggak enak gue, asli nggak enak. Nggak maksud gue. Kan lu makan di situ tapi mas? Nggak enak. Jadi gini maksud gue. Biasa kan makan di Tapi rumah. itu rame banget. Bukan di warungnya, mesti Enggak makan di rumahnya. enggak makan di warungnya. Di warungnya? Jadi ini rumah dia sebelahnya Warungnya. Karena Mas Tio udah tahu pakai gitu, jadi nggak tahu juga. Jadi ketika gue mungkin Oh, lu baca doa dulu kali, Mas? enggak maksudnya bukan enggak, iya. Nggak maksud gue. Pasti. Ketika gue makan, gue nggak ada pikiran ke situ gitu maksud gue. Oh ini pakai ini apa ya rasanya atau enggak? Tapi bener ramenya bukan main. Gue makan, ini nggak enak boy. Maksud gue tipe bakso nggak enak gimana sih maksud gue? Kuat, tawar. Bukan yang nggak enak banget ya. Kuahnya Tapi nggak segar. maksud gue ketika rame banget kan lo mengharapkan kayak Pak Nur, Samrat, Titoti gitu kan maksud gue. The big names lah. Big names gitu kan, gitu. Ini mulai nggak enak gitu. Kalau misalkan nggak Tapi ramenya bukan main loh, beneran. Ramenya bukan main gitu maksud sampai gue. sekarang masih ramai. Masih rame. ramenya kayak gacoan gitu. Dia kalau gajoran bisa dibilang ada hype-nya, boy. Wah, hype. Kalau ini Kagak kayak- juga. Gacoan, kalau misalnya gacoan ada hype-nya, harusnya udah sepi nih sekarang. Iya sih. Dan murahnya kan. Enggak, kalau ini pricey juga. Si tempat teman lo ini. Dia bisa ngasih harga enak Titoti banyak. untuk kualitas, ngasih harga Titoti. Titoti kan pricey kan. Untuk kualitas yang gerobakan sebenarnya asli dah. Oke. Asli gua. Dan bener nggak enak makan di situ. Nah mungkin pesugihannya bukan jadi enak makan di situ ya, tapi ramenya itu. Sebelum kenal sama temen lu, Nggak, Lu gua pernah nggak tahu. makan? Nggak Gua pernah. nggak sering lewat. Bakso itu terkenal banget pak di daerah-daerah itu tuh di distrik Kalimalang asli. Kalau lo ngeliatin jalan-jalan tikus menuju ke sini, menuju ke timur, menuju ke apa gitu, lo ngelewatin pasti. Gue nggak notice gitu sampai gue kenal sama dia. Oh ini punya lo gitu, dan banyak memang. Oke. Gitu. Jadi maksud gue kadang pesugihan mungkin nggak ke soal rasa juga ya, mungkin jadi rame banget juga. Cuma dibikin rame doang bisa Rame ya. aja gitu secara bisnis. Asli deh itu kayak anjir ini harga Titoti nih tapi nggak worth it banget gitu. Secara penglihatan aja dari luar kita lihat wah kayaknya menarik. Rame nih, dibikin menarik. menarik nih, dibikin menarik gitu. Mungkin ya pas ya. Iya sih. Aslinya enggak juga. Tapi kalau bini gue tuh selalu bilang, kamu tuh picky banget gitu, terus kamu tuh kalau makanan gak enak, kamu katain gitu. Tapi bukan katain, cuman kan kita selalu pernah ngomong ya, Iya. kayak nasgor. Kenapa gue sama Arfa tuh selalu tempat, kan picky banget kita kalau makan kan, kalau makan bareng ya, Indomie harus di sini, nasgor harus di sini gitu kan. Terus kenapa kita nggak coba nasgor itu? Pasti nggak enak, terus kita kan langsung masa sih orang bikin nasgor tuh bisa? Iya. Kok orang bisa bikin nasgor nggak enak? Itu aneh gitu ya maksudnya. Semua orang Gue pernah makan nasgor. Kalau rumahan kan tapi susah. selalu disisin. Nggak gini Tik, kalau misalkan dia secara bisnis, maksudnya dia dari rumah berangkat ke pasar,
beli bahan-bahan buat bikin nasi goreng dan dia bisnisin pakai gerobak, pakai minyak yang dia pakai buat goreng gitu. Masa dia itu kan soal takaran, Tik. Masa dia nggak belajar sih dari selera orang-orang yang udah makan nasi goreng dia gitu. Kenapa bisa bikin nasi goreng nggak enak? Iya. Dan dalam artian nggak enak tuh, ini nggak bisa dimakan sama siapapun, nggak enak ini nasi goreng. Iya. Bukan yang cuma sedikit kurang asin, keasinan Bukan, sedikit, nggak enggak. enak, Bener-bener, ih kagak ada balance ini nasi goreng, Mungkin cuma pertama nasi kali dia doang. bikin nasi goreng tuh suruh nyicipin orangnya nggak enakan nih. Jadi Ah, ya, pas ini iya sih. komentar pertamanya baik. Hmm. Jadi langsung aja dilanjutin Sama kayak, gitu. sama kayak bakso. Bakso kan cuma jualan kuah, daging digiling, sama sambel kan. Iya. Intinya permainannya Mie, biasa di mie kuah, semua kan? sama. Iya. Permainan dasar Dan tuh semua di udah lo kuah. prepare di rumah kan? Di rumah udah Bawa kan cuman serving doang kan? Survei. Iya. Masa bisa sih bikin bakso nggak enak gitu loh. Tapi ini Beda tangan, beda rasa. maksud Nah gua, iya tuh paling itu. tapi beneran bakso lo kagak pakai apa-apa? Maksudnya nggak pakai yang aneh-aneh? Aman karena Bukan borak sih, maksud gua Oh, iya. yang misis-misis gitu. Awalnya sih coba-coba. nggak ada sih ya karena apa ya? Nggak, lu itu jujur udah- aja, Cid. Jujur. Itu udah bisnis turun temurun gitu mas. Jadi nggak mungkin kita pakai begitu-begituan. Kecuali lu Buat pengen apa? ngejar hype ya. Kecuali gue pengen ngejar popularitas. Iya, iya. Kita juga nggak tahu amat mas nama bakso ini. Iya, kita Jujur. ini sih. Makanya mungkin dia mainnya masih di lingkungan Jakarta Barat aja ya. Cik? Iya benar. Bener kan? Belum sampai ke Bali gitu, belum ada kan? Tapi udah berapa cabang sih? Pak Nur. Sekarang pakai ada, nama Pak Nur. Oh, namanya sih bukan nama Pak Nur, cuman maksudnya dari keluarga itu. udah Oh ada- gitu, beda-beda nama. Beda-beda nama. Itu udah ada 3 sekarang. Salah Berarti satunya ketika ada di Bekasi. berarti tempat bakso lo tipe yang gini kan, ketika ada orang, misalnya ada orang Jakarta Barat, terus bawa temennya dari dari Jawa atau dari Sumatera gitu datang ke rumah dia, makan bakso pasti ke tempat lo gitu ya? Iya. Emang jadi destinasi gitu. Daerah kan? Jakarta Barat. Iya, jadi destinasi utama biasa yang kita rekomendasiin pertama lah. Iya. Sah aja. Tapi Susilo. kenapa ya orang pakai pesugihan gitu ya? Karena kayaknya nih, gue tuh selalu mikir gini. Ada nggak di luar negeri ya, pesugihan? Nah itu Nah, perlu kita cari tahu. Nah, Harus dicari tahu. kayaknya ya, ini bukannya gua bule-bulean gitu ya, cuma kayak kalau orang Indo gitu ya, kebanyakan tuh bisnisnya comes first gitu. Ngerti gak sih kayak, Duit dulu. jadi Gimana? gua nggak peduli. Oh tukang nasi goreng, oh nasi goreng tuh banyak yang beli ya, udah gue bikin nasi goreng gitu. Oke. Oh bakso tuh banyak yang gampang kejual ya, udah gue bikin bakso gitu. Terus gimana? Mindsetnya ya? Gimana gue biar ningkatin pakai itu gitu. Apa yang jadi pembeda gua ketika gua jual bakso? Oh, kenapa gua susah banget tuh nyari pembedanya. Biar gua cepet laku, gua bikin aja nih bakso yang pakai pesugihan. Pasti Iya. laku nih gitu ya. Tapi yang gue aneh kan, kita tahu kan brand ada brand terkenal kan. Ini kalau makan di situ enak, kalau bawa pulang nggak enak gitu. Masa kan kalau inget gak sih lo film apa baru-baru ini yang film yang dia punya warteg terus dikasih sama orang yang nggak suka. Itu kita nonton. Iya, dibikin apa gitu. Jadi orang kalau ngeliat kayak ih jorok banget. Oh iya, ada filmnya. Itu Sumpah. tadi yang dia bilang kayak kalau kita lewat ngelihat tampilannya, looknya awalnya wah, menarik nih. Ya itu mungkin Menarik masih atau sama. jelek kan, maksudnya bisa dua iya. ilmu kan. Iya, nah kalau secara lu kan mungkin kita bisa di-deceive gitu kan, bisa ditipu gitu, tapi secara rasa masa bisa ditipu ya? Yang tadi konteksnya adalah ketika lo bawa pulang ya. Maksud gue gitu. Sama kalau misalkan makan di tempat, lo pakai bismillah, pasti nggak enak kan katanya. Oh Kalau- gitu? iya. Oh karena pesugihannya nggak works gitu? Iya, pesugihannya nggak worse karena ada benteng bismillah gitu. Hah? Lu ini nggak sih? Soalnya yang gue percaya bener mas, ketika kita makan pakai bismillah, setan nggak ikut makan. Gue percaya tuh. Iya. Itu kepercayaan Percayaan gue, masing-masing, iya. Iya. Kalau gue percaya. Nah mungkin masuknya ke sono, pesugihannya nggak worse karena setan nggak ikut makan. Kan pakai setan pesugihan tuh. Menurut gue ya, gue bisa salah. Emang ini dalilnya gitu ya? Setan nggak ikut makan? Gue nggak tahu salah apa bener ya. Pokoknya Gue juga nggak tahu sih. Gue cuma tahu disuruh gitu. pakai bismillah Kan aja. ada lafaz Allah jadi setan nggak berani ikut. Nah itu tuh kadang-kadang ya di Indo ya, lu perhatiin nggak sih? Hal-hal mistis
itu di counternya tuh dengan agama. Karena ada instansi ya, ada satu instansi itu. Instansi Nggak apa? tahu, gue nggak tahu kenapa budaya itu di sini gitu kayak lu Budaya, tadi bilang ya. lafaz Allah atau orang apa gitu bawa kadang ada jimat tapi ada lafaznya gitu. Maksudnya gue tuh ngerasa gak ada hubungannya aja gitu loh menurut gue. Iya. Terus kalau orang yang nggak punya agama gimana? Enak.